Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita, yakni mata kuliah keterampilan menulis populer. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang bagaimana menulis artikel populer di media massa. Saya percaya dan saya yakin kita tentu berkeinginan bagaimana artikel kita bisa dimuat di media massa dan bisa dibaca oleh banyak orang. Ya, seperti kita ketahui bahwa artikel merupakan suatu tulisan yang berisi gagasan, ide, pikiran, ataupun berupa kritik terkait dengan isu-isu yang sedang aktual yang dibicarakan di tengah masyarakat. Lalu pertanyaan yang sering muncul ketika kita memulai sebuah tulisan, yaitu apakah menulis menulis artikel atau menulis opini di media massa itu adalah suatu kegiatan yang susah. Ini tergantung ya. Kalau kita memang terbiasa menulis, ya terbiasa menulis artikel, maka dia tidak susah. Tapi kalau tidak terbiasa, ya akan menjadi susah. Bagaimana supaya tidak susah? Ya kita harus memahami syarat-syarat yang harus kita uh, miliki supaya nanti kita tidak susah menulis artikel. Oke, ini ada 4 syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menulis artikel populer di dalam media massa. Yang pertama, syarat pertama adalah mungkin cukup berat bagi kita yang tidak terbiasa, ya ini harus doyan baca koran. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah harus menguasai, memahami bahasa jurnalistik. Karakteristik bahasa jurnalistik itu seperti apa? Ya, nanti saya akan bahas satu persatu syarat berikut ini. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki sensitivitas. Sensitivitas itu dibutuhkan. Ternyata sensitif itu bukan suatu hal yang negatif. Tapi di dalam menulis, ya sensitivitas itu tentu memiliki porsi yang sangat spesial sebagai syarat di dalam menulis artikel. Kemudian yang selanjutnya adalah menulis yang baik itu adalah harus memiliki perspektif. Baik, kenapa pertanyaan yang tadi itu, kenapa membaca koran ini menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi atau harus dilakukan oleh seorang penulis artikel? Membaca hukumnya wajib bagi yang ingin pandai menulis. Menulis apapun, jenis tulisan apapun, syarat utama yang harus kita lakukan adalah kita harus rajin di dalam membaca. Nah, kalau kita tidak pernah membaca, maka tulisan kita tidak akan pernah berkualitas. Jadi, membaca itu akan membantu meningkatkan kualitas di dalam tulisan. Kemudian, yang kedua adalah syarat kenapa kita harus membaca koran, yaitu di dalam menulis artikel di media massa wajib dimulai dengan membaca koran. Karena di dalam koran itu kita akan menemukan ide, kita akan menemukan informasi yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Karena di dalam koran itu kita mampu melihat artikel-artikel yang sudah dimuat, bagaimana gaya-gaya penulisan para penulis-penulis terkenal yang tulisannya sering dimuat di media massa. Nah, kemudian keuntungan membaca koran ya ini akan menambah ide-ide dan gagasan terkait dengan isu-isu yang sedang aktual atau yang baru. Kemudian di dalam membaca koran yang kita baca apa? Ada 3 yang kita baca. Yang pertama membaca headline. Headline ini adalah berita utama di dalam sebuah media massa, di mana headline ini akan membantu kita untuk menambah gagasan, menambah ide di dalam sebuah tulisan kita. Karena headline itu menjadi suatu perbincangan di tengah masyarakat. Itu menjadi berita yang banyak dibicarakan di tengah masyarakat. Sehingga ini menarik untuk dijadikan sebagai tulisan. Yang kedua adalah tajuk rencana. Tajuk rencana itu adalah berisi gagasan atau pendapat redaktur terkait dengan berita utama tersebut.
Nah, kita lihat bagaimana pandangan redaktur terhadap uh, berita yang menjadi berita utama di dalam media massa tersebut. Ini juga akan menambah gagasan kita di dalam menulis. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kita baca itu adalah opini. Kenapa opini? Karena opini ini dengan membaca opini yang dimuat di media massa, kita akan menjadi tahu bagaimana cara penyajian uh, kalimat, bagaimana cara penyajian kata, bagaimana cara penyajian isi di dalam sebuah artikel yang nantinya kita akan tulis di dalam artikel yang akan nantinya mungkin kita akan kirim ke media massa tersebut. Nah, selanjutnya syarat yang tadi, yang kedua adalah kita harus memahami bahasa jurnalistik. Bagaimana memperoleh bahasa jurnalistik itu? Ya, kembali, rajinlah membaca koran setiap hari. Maka bahasa jurnalistik itu lambat laun akan mengalir. Karena suatu kegiatan yang kita lakukan, misalnya suatu kegiatan memperoleh informasi melalui media massa, itu akan mempengaruhi gaya penulisan kita. Bahasa yang kita baca akan mempengaruhi gaya penulisan kita. Nah, kalau kita sering membaca karya ilmiah, maka tulisan kita akan lebih baku, lebih kaku gitu. Tapi kalau kita sering membaca karya jurnalistik, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang populer. Nah, jadi ini erat kaitannya dengan uh, apa yang kita baca. Nah, selanjutnya adalah bagaimana melatih sensitivitas. Melatih sensitivitas itu adalah dengan cara membaca artikel dan opini penulis-penulis lain yang telah dimuat di media massa. Nah, nanti kita akan mengetahui karakteristik-karakteristik artikel yang bisa dimuat. Ya, kita akan tumbuh sensitivitas kita, sensitivitas di dalam menemukan ide, sensitivitas di dalam mengolah bahasa, sensitivitas di dalam mengurai kata-kata kita di dalam sebuah artikel. Nah, selanjutnya bagaimana membangun perspektif. Jika ingin menghasilkan tulisan yang berbobot, gunakanlah rujukan yang otoritatif dari buku-buku asli dan pakar-pakar di bidangnya. Itu sangat membantu kita di dalam membangun perspektif di dalam sebuah tulisan kita. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana langkah kita menulis artikel. Langkah ini sangat penting. Langkah pertama yang harus dilalui oleh seorang penulis artikel itu adalah ada disebut dengan pre-writing. Pre-writing ini adalah persiapan kita dalam menentukan topik dan tema yang akan kita tuangkan di dalam sebuah tulisan. Ini langkah pertama, jangan dilewati ini. Kalau dilewati maka tulisan itu tidak akan pernah selesai. Ini topik dan tema ini adalah modal awal kita di dalam sebuah tulisan artikel. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah memiliki topik, kita sudah memiliki tema, maka yang selanjutnya adalah outlining. Outlining ini adalah kita harus membuat kerangka, ya, kerangka mulai dari judul, kemudian kerangka-kerangka tulisan, mana yang menjadi openingnya, pembukanya, kemudian yang mana yang menjadi jambatan antara pembuka dengan isi, baru ke body sampai ke penutupnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah writing. Writing ini adalah menulis. Ya, pada tahap ini mohon ini langkah ini adalah dilalui dengan tanpa membaca tulisan kita yang apa yang sudah kita tulis. Intinya tugas kita di sini adalah menulis. Terserah mau salah mau benar nanti diperbaiki belakangan. Kemudian yang selanjutnya adalah writing, ya, itu melakukan review terhadap tulisan yang sudah kita lakukan. Kemudian langkah terakhir adalah editing. Nah, langkah editing ini adalah tugas kita adalah mengedit, ya, mengedit baik itu dari tata bahasa, kemudian kaedah, kemudian diksi yang mungkin kurang tepat. Baik, itu 5 langkah di dalam menulis artikel. Kemudian saya mengharapkan untuk tetap menonton video selanjutnya di sesi 2 terkait bagaimana membuat outline di dalam sebuah tulisan kita, supaya tulisan kita lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.